lo yen ari maneh teh kunaon atuh nepi ka gering kieu tut kumahakeun. Ben, ini ada apa? Bu Nurul, tempat rekomendasi tempat obat yang baik dong Bu Nurul. Yayan sakit toh. Iya Bu Ya Nurul. Allah, Yen, kenapa? Sakit apa, Yen? Yang meriang Bu. Oh, ini sampai pucat begitu, Bu Yen. Tapi, ya Allah, ini, Yen, kamu badannya panas. Meriang cenah yen teh. Aini, Ay, tolongin Bu Yayan, ay. istirahat tempat saya ya. Saya buatin teh hangat ya. Ayo atuh Aini. yuk. Mau Bu. Aduh, ini gimana ya? Kenapa? Yen tahan atuh. Ini Bu Yayan sakit toh, ay. Ini, ya Allah, Bu Yen sakit. Nggak tahu nih demam badannya. Meriang cenah ay, merindukan kasih sayang meureun yen teh nya. Ya udah, kita bawa ke klinik aja ya, Ibu. Ayo, Bu Yen, yuk. Nya, ayo nya. Yuk. Yayan udah nggak kuat, ay. Kim, Bawa ke rumah saya aja. mau Kim? Yayan udah mau jatuh. Ayo. Ulah jatuh atuh ayo di papa yuk. Ayo, Bu Yen, Bu Yen. Ayo, Yen. Dari sini dulu. Nah, gitu. Ayo. Ibu-ibu, untuk syarat penyembuhannya, Bu Yayan harus menyiapkan 1 ekor ayam hidup untuk proses pemindahan penyakitnya. Ayam hirup. Oh, kenapa tiba-tiba harus pakai 1 ekor ayam hidup ya? Biar sama Ki Sukma nggak pernah bawa apa-apa. Ini benar, Naokim. Setahu saya, dulu selama menjalani pengobatan, Kisukmo nggak pernah membuat sebuah persyaratan apapun. Kalian semua mau Bu Yayan sembuhkan? Ya udah Bu Nurul, aku aja yang beli ayamnya ya. Tolong ya tuh. Ya. Makasih ya, Bu. Ya. Ayamnya yang seger ya, yang putih. Apa benar Kang Okim bisa nyembuhin Bu Yayan? Bu Nurul. Ya. Ini ayamnya nih. Kalau gitu, ibu-ibu bisa tunggu di luar ya. Kenapa kita teh harus tunggu di luar atuh? Kenapa tiba-tiba disuruh keluar? Biasanya juga sama Ki Sukma, kita ngelihat pengobatannya nggak apa-apa. Iya, benar. Ya, soalnya metode saya agak berbeda sama Bapak dulu. Dan saya bisa lebih fokus kalau cuma berdua dengan pasien. Lagian kalau terlalu rame nanti kelamaan. Bu Yayan kan juga udah kesakitan. Iya juga sih. Ayo ibu-ibu, kita tunggu di luar aja. Ya udah yuk. Yen, jaga diri baik-baiknya. Yuk. Ayo. Mbak ini, yuk. Kok udah pada nggak sakit ya? Seger banget malah badan gue. Welcome sih. Si udah sembuh. Hebat kamu Kim. Yen, udah sembuh toh ya? Jadi penyakit kamu tadi pindahkan ke si ayam? Iya, Yen. Beneran kamu udah sembuh? Bener nggak sakit semuanya? Iya Bu Nurul. Nih, badan Yayan seger. Si Okim ya emang sakti banget ya Bu. Alhamdulillah. Makasih ya, Naokim. Berapa gue mesti bayar? Udah 1 juta aja, Bu. Kagak salah lo. Mal bener. Kan Bu Yayan bisa langsung sembuh. Apa mau saya balikin penyakitnya?
Jangan. Cuman gue kagak ada duit kalau 1 juta. Aduh. Bagaimana kalau gue bayar pakai cincin gue nih? Mas asli nggak tuh? Aduh, gue gatel kalau pakai imitasi. Lu jual aja sono langsung ke pasar gitu dah. Ini harganya lebih dari 1 juta. Kate lu. Kita pamit yuk, Bu. Udah sembuh nih. Makasih ya Nak Okim. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Beneran udah sehat? Iya, sehat tuh. Iya, benar. Ayo sayang. Bang, kok tiba-tiba bisa mindahin penyakit dari manusia ke hewan? Udah, kamu tenang aja. Yang penting sekarang kita gunakan kemampuan ini buat cari duit dan bayar utang-utang kita ya. Aini, kamu kenapa sayang? Enggak apa-apa Bu. Ini tiba-tiba kepikiran soal berobatnya Mas Okim. Masih ada ya? Zaman sekarang orang bisa sembuh, penyakitnya dipindahin ke hewan. Aduh, Aini, ya mungkin aja si Okim itu emang udah punya bakat sendiri warisan dari babenya. Ulu Yen, tapi ini mah atuh ada yang mencurigakan gitu, aneh pisan. Kenapa cara pengobatan Okim teh beda pisan sama cara pengobatan bapakna gitu? Walah Put, ya kalau pengobatan beda-beda toh. Lah dokter aja juga beda-beda cara ngobatinnya gimana toh. Bener. Pengobatan saya itu agak berbeda sama bapak sebelumnya. Karena saya menggunakan media hewan. Ya bisa jadi ayam ataupun kambing. Tergantung beratnya penyakit yang harus saya pindahkan. Tentunya harga pengobatan itu lebih mahal dari kambing itu sendiri. Karena kambing yang saya gunakan itu bukan sembarangan. Badan saya sekarang enak banget, gak sakit lagi. Sekarang saya percaya kalau Ki Okim lebih sakti daripada Ki Sukma. Tolong saya ada migrain ini kepala saya. Udah menahun gak sembuh-sembuh. Tapi bapak udah tahu kan untuk biaya pengobatan saya. Dan bapak harus menyiapkan 1 ekor kambing untuk syaratnya. Tapi itu semua udah gak perlu lagi. Karena saya udah nyiapin semuanya. Jadi bapak tinggal membayar biaya pengobatan dan biaya ekor kambing itu bisa langsung ke saya. Saya sudah siapkan uangnya. Oke, kalau gitu. Kita mulai aja pengobatannya Pak ya. Saya minta Bapak untuk membenamkan matanya ya. Olo Yen meni seger pisan ya daun singkong teh gimana nih? Aduh. Oh, mimpi apa nih gue semalam? Iya, ada apa ini Yayan, Iput, Butut, ada apa? Saya sampai kaget. ada kambing. Kejar-kejar sama kambing gila, Bu. Ayah kambing jalur. Kambing apa? Kambing bandot.
ibu-ibu, itu ada apa nih teriak-teriak, kagetin. Ini kita ini dikejar-kejar sama kambing gila. Serem tau. Kambing jalu lalaki nang udah-udah kita. Ih, tadi katanya kambing bandot, kambing gila, kambing apa sebenarnya? Aduh, kayaknya mah itu kambing yang salah pemikiran, Bu. Dia pikir kita perawan kali, kita dikejar-kejar. Coba ini cek dulu ya, Bu. Aini. Jangan, Aini. Ibu juga khawatir. Gimana kalau tiba-tiba kambingnya nyeruduk kamu? Bahaya. Jangan sok-sok berani. Ini masalahnya kambing ada tanduknya. Kita aja yang montok takut. Bagaimana lu badannya segini? Udah diem aja di rumah dah. Iya, ay, jangan atuh nanti kamu teh ditubruk sama kambing itu. Ulah. Terima kasih, Ki. Ya, kok kambing saya mati? Aduh, ya Allah, sapi saya kok bisa mati? Oh, ya Allah. Kasihan pisan atunya itu teh sapi sampai mati begitu. Kunaon? Lu kagak nyimak berita apa entuh di TV? Negara kita entu lagi panas sampai 38 derajat. Sampai hewan-hewan ternak pada mati, termasuk di kampung kita nih. Tapi Yen, ini mah mencurigakan atuh. Kok bisa gitu matiin teh banyak terus bersamaan gitu? Aya sesuatu? Sian juga tuh Pak Karno. Kim. Kim. Kadieu. Oh, Kim, gua mau tanya, lu tuh udah tahu belum sih peristiwa kematian tuh hewan-hewan ternak di kampung kita nih? Hah? Kesian no, Pak Karno. Sapinya tiba-tiba mati, padahal dia mau jual loh buat biaya operasi anaknya. Lah, pasti kasihan banget toh. Dia stres. Sapinya yang mau dijual buat biaya berobat mati toh. Iya, kasihan pisan atunya pasti rugi banyak eta mah. Mas Okim, maaf nih sebelumnya, cuman ini ada hubungannya nggak sama pengobatan Mas Okim? Kan selama ini pengobatan Mas Okim menggunakan media hewan tuh buat mindahin penyakit. Itu sama sekali nggak ada hubungannya sama saya, Bu Ibu. Karena kan saya beli hewannya sendiri. Dan saya juga udah denger tentang Pak Karno. Saya memang ada niat buat nyembuhin penyakit anaknya. Ya, bayarnya nanti aja lah kalau udah kekumpul. Ya, yang penting kan anaknya bisa sehat lagi. Ya nggak, Bu? Cius lu. Ya eleh, gua kagak nyangka si Okim ternyata baik banget hatinya. Iya, jadi harus ngobatin gratis deh. Kang, tadi aku habis dari pasar dan aku dengar kalau sapinya Mas Karno itu mendadak mati. Ya terus kenapa? Itu pasti efek pengobatan kamu kan? Kamu mindahin penyakitnya ke hewan ternaknya para warga. Kamu ngomong apa sih? Kang, kamu jujur sama aku. Karena apa yang kamu lakuin itu bakal ngerugin warga. Dan warga pasti bakalan marah sama kamu. Mendingan kamu itu stop deh ngobatin orang. Mending kamu yang diem ya. Ingat ya, aku nggak akan ngebiarin kamu ngacauin apa yang selama ini aku udah bangun. Dan aku nggak akan lunasin utang kamu dan aku akan ngebiarin rumah orang tua kamu bakal disita. Kamu mau itu?
Kenapa wajah aku jadi keriput gini ya? Sekarang warga juga udah mulai curiga karena hewan ternaknya banyak yang mati. Aku harus cari cara buat nyiasatinnya.